kapan karo mama apa? Cuk. Terus kuwi iki dianut gak? Dikane gak? Bukan no bentuk. Ini dinyalakan apa enggak? Ini dinyalakan apa enggak? Assalamualaikum, lancar. Waalaikumsalam. Ayo, ngancar. Nah, Tapi ini wis dipakan apa urung enggak? nah, nah,
Nggak sama. Tapi ini gue itu Apa itu? Itu. Yo Budi. Siap. Pel rokok itu. Kira kayaknya ini Wes, dah. Yo, pagi. Kali foto satu. Muncul dua masuk, muncul dua masuk. Suwito. Ini kasih jual satu. Nanti masuk jadi. Berarti neng anu sih. Pak Joko neng Sanggar. Buka kamera. Mobil itu angkat satu. Itu yang tak kita ya. Nyar. Purwodadi, halo. Purwodadi. Dalam, Pak. PKS ndiki sing hadir. Ya Pak nggak hadir terima. Betul muncul ternyata katanya. DN Kanyoran 3. Ya siap. Ya Pak nggak hadir. Lah kuwi to. Kanyoran 3 buru sipah. Lah. Pun pun bisa ini kanyaran telu. Tiga. Foto satu. Piye iki kok iso ilang? Piye to iki? Halo, kerenceng 3. Ya, dir. Mana
Halo, Mbak Batan Dua Ngancar. Nah, itu untuk Oke. Halo, SDN Dungo 1 Kunjang. Ya. Pagi sehat. Lah muni dibener terus. Muter nih. masa ya, Bu? Ini suaranya mlebu jan. Ora opo lah. Bapak, Ibu yang saya hormati, untuk Zoom hari ini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Bapak pengawas, mulai TK SD, TK, SD, SMP, sewilayah Kabupaten Kediri. Yang saya hormati, Ibu Bapak Kepala Sekolah keseluruhan, baik negeri dan swasta, sewilayah Kabupaten Kediri, rekan-rekan keseluruhan yang tergabung dalam ruang meeting Zoom hari ini. Syukur Alhamdulillah di sore hari ini kita masih bisa bertemu bersama dalam rangka kegiatan evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas yang kita laksanakan hari Selasa tanggal 14 September 2021 dan hari ini hari Rabu. Perlu kita evaluasi sehingga kegiatan kita akan bertahan dan meningkat lebih baik. Mudah-mudahan kegiatan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak yang saya hormati, baik dari pengawas, kepala sekolah yang hadir saat ini, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Perhatikan, mengutamakan tentang kesehatan. Ini kita lihat Ibu dan Bapak semua sudah menerapkan protokol kesehatan untuk pelaksanaan tatap muka. Untuk pelaksanaan tatap muka kita selama 2 hari ini. Ini saya harapkan Ibu Bapak tidak kendor, jadi tetap semakin ketat, karena anak sudah semakin setiap hari mengadakan tatap muka berinteraksi dengan yang lain. Jadi pada Ibu Bapak di sekolah, teman-teman semua, untuk prokes semakin hari semakin kita perketat, semakin kita tingkatkan, jangan sampai kendor, karena anak semakin bertambah mengadakan kontak sosialisasi dengan yang lain. Kemarin anak-anak masih belajar secara daring, itu mereka belajar di rumah, hanya bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Hari ini bersosialisasi bertambah di lingkungan sekolah. Ini yang perlu kita waspadai, Ibu Bapak sekalian,
kita harus semakin teliti, semakin ketat dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka selanjutnya. Kemudian yang kedua, yang beredar hari ini, kita Kabupaten Kediri di level 2 yang beredar. Namun hari ini Ibu Bapak, Kepala Daerah kita, Mas Bupati, tetap kita masih menyampaikan di level 3. Ini artinya kita masih tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan level 3 yang sudah kita edarkan kepada Ibu Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita masih untuk pembelajaran tatap muka masih 30% dari jumlah siswa keseluruhan, kita tidak berubah. Kemudian jam anak-anak di sekolah juga masih untuk SMP 2 jam, SD 90 menit dengan 2 mata pelajaran. Ini tolong diperhatikan masih dilaksanakan, kita bertahan seperti itu. Kita jangan sampai gegabah dari asesmen nasional kita di level 2, kita gegabah, kemudian akan terjadi lonjakan yang lebih parah dari situasi yang kemarin. Ini akan terjadi, Bu Bapak, kalau memang lonjakan, PTM kita akan tertunda lagi. Inilah Ibu Bapak, kita perlu mendukung program dari Mas Bub, dari pemerintah Kabupaten Kediri, kita di posisi level 3 dari pendidikan sebagai penyokong dalam ketertiban pelaksanaan ini. Saya mengharapkan Ibu Bapak betul-betul tetap ketat dalam prokes, jangan sampai kendor. Akan lebih ditingkatkan karena semakin hari anak-anak semakin sering kontak sosialisasi di lingkungan sekolah. Hari yang kemarin setelah PTMT di hari pertama, Ibu Bapak, di salah satu SD di kecamatan itu ada guru yang terpapar COVID. Jadi satu SD itu saya minta langsung ditutup dulu sambil menunggu tracking dari Dinas Kesehatan untuk dihentikan dulu. Nanti saya japri secara pribadi pengawasnya, lokasi SD-nya, itu ditutup dulu. Inilah kejadiannya Ibu Bapak yang tidak kita inginkan. Ya, kita bersyukur kemarin hari pertama diketahui 1 dari hampir 700 lembaga, 1 lembaga SD kemarin kita tutup hari ini. Jadi hanya pembelajaran tatap muka hanya sehari. Itu sambil menunggu hasil testingnya dari Dinas Kesehatan. Baru nanti kita buka lagi untuk SD tersebut. Maka dari itu untuk ini saya tidak menginginkan berkembang untuk teman-teman di lembaga lain. Maka dari itu Ibu Bapak, saya sampaikan sebelum pelaksanaan PTM dulu, bahwa Ibu Bapak harus meneliti tidak hanya anak di sekolah, tapi di keluarga, di rumah panjenengan harus kontrol. Apakah ada keluarga yang terpapar COVID? Kalau ada, langsung anak itu tidak usah masuk. Karena kejadian yang kemarin itu, guru itu sempat masuk dan mengadakan kontak dengan teman-teman guru dan sempat mengajar. Inilah ketidakjujurannya sehingga berakibat fatal. Satu sekolah harus ditutup. Ini kalau nanti sampai 2-3 guru di 3 lembaga yang berbeda, maka satu kecamatan itu kita tutup dulu. Jadi kalau ada kejadian sampai satu kecamatan ada 3 teman guru di lembaga berbeda, maka satu kecamatan kita tutup dulu. Kita tunda PTM-nya. Inilah Ibu Bapak yang kita tidak inginkan. Jadi panjenengan harus men-tracking, menelusuri mulai dari keluarga. Kalau dari keluarga itu tidak ada yang terpapar, tolong langsung anak itu jangan masuk dulu. Sehingga tidak ada kontak dengan lingkungan sekolah. Tidak masuk kelas. Inilah Ibu Bapak Kepala Sekolah saya minta untuk betul-betul teliti. Jadi jangan sampai ada keluarga yang terpapar COVID masuk ke sekolah. Kalau sudah masuk ke sekolah, baru diketahui, maka sekolah itu langsung kita tutup untuk tidak mengadakan PTM. Kalau di kecamatan itu lebih dari 3, maka satu kecamatan kita tutup dulu. Inilah Ibu Bapak pentingnya kita menjaga keutuhan dan menjaga kepentingan yang lebih besar.
Jadi kita menutup satu lembaga tapi lainnya aman bisa berjalan. Maka dari itu saya mengharap kepala sekolah dengan petugas COVID di sekolah betul-betul menelusuri kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekolah. Jangan panjenengan hanya melihat di sekolah saja. Jadi melihat sebelum berangkat sekolah dan sesudah di sekolah di keluarga itu. Memang berat Ibu Bapak, saya tahu tugas ini berat. Pekerjaan kita di pendidikan sudah ngomong berkali-kali COVID ini kondisi yang berat. Kita berat dalam bekerja, tapi masyarakat kita berat dalam ekonomi. Jadi mereka bekerja berat, ekonominya dalam kondisi yang sangat sulit. Nah, kita yang ada di teman-teman guru adalah berat dalam tugas saja, dalam pekerjaan. Karena panjenengan masih menerima hak sebagai seorang PNS. Dan sebentar lagi juga teman-teman yang di GTT-PTT hari ini sudah kita ajukan untuk surat SPMU-nya ke BPKAD dalam 2 hari ini sudah sampai di bank sehingga hari ketiga sudah masuk di rekening masing-masing teman-teman yang di GTT maupun PTT. Ini adalah usaha kita sehingga teman-teman tidak mengalami adanya kesulitan di ekonomi. Kemudian ini informasi saya yang terakhir. Hari ini Ibu Bapak di Kabupaten Kediri ketempatan untuk pelaksana tes P3K. Untuk seleksi P3K itu ada di 4 tempat, di SMK Ngasem, SMK Pelosok Klaten, SMA 1 Pare, dan SMA 2 Pare. Ibu dan Bapak, perlu kami informasikan, panjenengan jangan sampai tergiur bahwa tes P3K ini wewenangnya semua ada di kementerian. Kemudian dibantu oleh provinsi, pemerintah daerah tingkat 1 provinsi. Di kabupaten kota hanya ketempatan, kepanitiaan ada dari provinsi dan dari kementerian. Kemarin kami dengan teman-teman ketenagaan mempunyai inisiasi. Satu teman dinas di tempat tes itu adalah inisiasi kita. Rasa peduli kita karena yang tes ada teman-teman guru kita, sehingga kalau ada permasalahan di tempat itu, tempat tes, ada yang membantu. Makanya saya tempatkan satu orang pegawai dinas ada di tempat tes. Ini adalah untuk membantu saja. Itu inisiasi kita yang dari Dinas Pendidikan. Bukan permintaan dari kementerian maupun dari pemerintah daerah tingkat 1 selaku pelaksana. Itu adalah inisiasi kita. Alhamdulillah sudah berjalan. Kemudian bagi teman-teman yang pada saat tes itu tidak bisa mengikuti karena sakit atau kesalahan penglihatan jadwal, melihat jadwal, tolong jangan risau, hari ini kami dapat informasi panitia provinsi lagi berkoordinasi dengan panitia kementerian sehingga nanti diadakan ujian susulan bagi teman-teman yang sudah terdaftar tapi belum bisa mengikuti karena sakit atau karena wilayah atau geografis. Kemarin kami membuat alasan di Kabupaten Kediri itu kenapa ada yang tidak tahu jadwal atau terlambat melihat jadwal. Alasan kami adalah karena letak geografis Kabupaten Kediri, sehingga teman-teman mengakses melihat di akunnya itu mengalami kesulitan. Baru nyantol begitu sekian jam sehingga ada keterlambatan. Nah, alasan saya yang geografi ini bisa diterima bahwa alasan nanti ada 2, hanya alasan geografis dan alasan sakit, sehingga nanti bisa mengikuti di ujian susulan. Kemudian di dalam pelaksanaan ini, Bu Bapak, sekarang banyak orang yang berjalan-jalan di wilayah-wilayah untuk menawarkan adanya pelolosan P3K. Untuk itu saya minta untuk tidak dipercaya. Hari ini Bu Bapak sudah banyak yang datang ke Dinas Pendidikan, ke saya, karena untuk pelolosan P3K ini sudah ada tawaran dan sudah ada yang menawar. Ini jangan sampai terjadi. Sekali lagi, kalau ada yang menawarkan, panjenengan jangan menawar. Karena ini adalah keputusan semua ada lewat online dari kementerian. Sehingga selesai pelaksanaan tes, langsung passing grade-nya itu keluar, langsung ada. Sehingga tidak bisa kita mencari celah. Kami yang ada di Dinas Pendidikan di Kabupaten dari BKD sudah menyampaikan tidak menangani sama sekali P3K. Jadi kami hanya menyodorkan data dan ketempatan untuk pelaksanaan tes aja. Untuk itu artinya teman-teman bisa menganalisa kalau kabupaten aja tidak terlibat, tidak dilibatkan dalam tes P3K. Untuk itu saya mengharap
Ibu Bapak jangan sampai ada yang menawar maupun ditawari, itu akan tergiur. Saya kira itu Ibu Bapak, nanti kita ada pertanyaan kita diskusikan di belakang. Saya minta di teman-teman yang hasil evaluasi PTM kemarin yang secara langsung rekan-rekan dari bidang Pak Fuad dan dari pengawas Pak Harsono maupun Pak Wandi dari SMP, kami persilakan mana yang dulu. Monggo dibagi Pak Fuad dulu, atau Pak Wandi dulu, atau Pak Arsono dulu. Kami persilakan. Mungkin Pak Fuad dulu yang bergabung. Silakan Pak untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak. Langsung saja Bapak Ibu Kepala Sekolah. Pada kesempatan ini kita akan evaluasi sedikit terkait dengan PTMT yang nantinya juga akan diekspor, digali lebih dalam dari Bapak pengawas baik dari jenjang SD maupun jenjang SMP. Kemudian sedikit akan kami kuatkan juga terkait persiapan asesmen daerah yang sebenarnya untuk PPT baik dari pembelajaran tatap muka ini maupun dari asesmen daerah sudah kami share ke masing-masing satuan pendidikan. Untuk mempermudah dalam penyampaian kami dan secara visual bisa Bapak Ibu lihat di tayangan, maka saya mohon izin dalam hal ini untuk share screen. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu di layar panjenengan semua terkait dengan evaluasi dulu yang akan kita bahas pada kesempatan ini di 2 hari ini. Yang pertama, untuk evaluasi ini acuan kami ini adalah dari instrumen MONEF. Memang karena keterbatasan kami tidak bisa menjangkau seluruh sekolah. Jadi kami sampling, setidaknya dari sampling tersebut bisa menggambarkan kondisi yang ada di Kabupaten Kediri. Dari instrumen tersebut, sebagian besar ini sudah pada centang di level 3 yang artinya dalam kondisi baik. Kami berharap dalam kondisi yang sudah baik ini dipertahankan terus supaya nanti sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tidak kendor, justru kita terbuai dengan kondisi yang baik ini akhirnya menurun prokes kita. Ini yang kami harapkan ini tetap dipertahankan dalam jumlah yang mayoritas ini. Kemudian sebagian ini di level 2 yang artinya ini sedang, maka kami berharap pada yang level sedang ini kita tingkatkan. Jadi beberapa poin di instrumen yang masih bernilai sedang ini segera dibenahi, segera ditingkatkan. Termasuk pada level yang kurang, ini dalam kategori darurat, ini dalam jumlah yang sedikit di beberapa satuan pendidikan yang masih kurang, ini langsung segera dibenahi. Dan kami yakin kemarin setelah MONEF langsung segera ada tindak lanjut dari panjenengan untuk membenahi beberapa yang kurang. Kemudian untuk level 0 yang tidak terlaksana kami belum menemukan dan kami berharap kedepannya juga tidak menemukan pada level 0 ini. Kemudian beberapa sekolah di hari pertama PTMT kemarin masih dilaksanakan vaksinasi sehingga belum bisa dimulai. Memang kita prioritaskan dulu vaksinasi termasuk di hari ini juga yang ada vaksinasi. Itu menjadi prioritas, utamakan dan laksanakan sesuai dengan jadwal yang ada. Kemudian dari beberapa masukan yang sudah kami terima, ini terkait dari orang tua, ini sudah mayoritas menyambut positif PTMT ini. Jadi di angka di atas 95% di masing-masing satuan pendidikan. Ini suatu yang luar biasa. Di daerah lain kami menemukan ini hanya sampai 75% saja. Dan itu juga menimbulkan nanti juga permasalahan ketika hanya 75%. Alhamdulillah di Kabupaten Kediri ini sudah di atas angka 95% yang artinya orang tua ini sudah mengizinkan putra-putrinya untuk kembali ke sekolah mengikuti pembelajaran tatap muka. Kemudian perlu kami pertegas kembali di sini sebagaimana yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, ikuti ketentuan PTMT yang ada di rentang pelaksanaan PTMT ini. Nanti akan kita evaluasi dan nanti akan berubah statusnya dari PTMT menjadi PTM dalam hal ini. Namun dalam PTMT ini
harap bersabar untuk tidak menghadirkan keseluruhan jumlah siswa, termasuk terbatasnya di sini adalah terbatas jumlah siswa per ruang, kemudian durasinya juga ikuti aturan yang sudah kami sampaikan, yang sudah kami share, termasuk juga ketentuan siswa masuk dalam seminggunya. Kemudian beberapa catatan penting yang perlu kami sampaikan di sini adalah pastikan bahwa seluruh kelas itu sudah dihadiri oleh guru terlebih dahulu sebelum siswa masuk ke kelas tersebut. Jadi pastikan sebelum jam pembelajaran guru sudah standby di ruang kelas tersebut. Sehingga kami tidak menemukan di kelas tersebut ada siswanya lebih dulu hadir, kemudian gurunya tidak ada. Jadi ini juga menjadi evaluasi untuk kita semua, memastikan guru sudah hadir di ruangan terlebih dahulu. Kemudian juga kami pertegas kembali untuk memastikan bahwa guru tidak meninggalkan ruang saat pembelajaran, kemudian segera geser juga ketika ganti jam. Inilah yang meminimalkan potensi kerumunan siswa. Kemudian juga jika ada guru yang tidak hadir, mohon juga dipastikan segera ada penggantinya. Kemudian berikutnya yaitu, ini yang penting juga, pastikan Bapak Ibu guru ini selalu menggunakan masker. Karena dari beberapa temuan dari teman-teman, ternyata dari Bapak Ibu guru masih ada yang menurunkan maskernya ketika pembelajaran. Dan ini juga berpotensi terkait dengan penularan COVID-19. Jadi pastikan meskipun dalam pembelajaran Bapak Ibu guru tetap menggunakan masker. Berat mungkin di hari pertama, hari kedua, nanti lama-lama juga akan terbiasa dan menyesuaikan. Berikutnya pastikan juga siswa segera pulang ini usai pembelajaran. Jadi tidak ada siswa yang masih bergerombol di dalam lingkungan sekolah. Kemudian juga ini yang juga menjadi perhatian kita semua bahwa Satgas COVID ini bukan sekedar yang tertulis di SK, jadi hanya ada di SK kemudian dalam pelaksanaannya tidak optimal. Maka kami harapkan Satgas COVID ini dioptimalkan mulai dari ketika siswa masuk, memastikan suhunya, memastikan cuci tangannya, kemudian memastikan memakai masker dan memastikan tidak ada kerumunan di sana. Dan memastikan bahwa masing-masing tusi dari Satgas COVID ini berjalan dengan baik. Kemudian juga di beberapa sekolah, sebagaimana yang sudah kami antisipasi dalam hal ini, ada beberapa hambatan ketika melaksanakan satu sesi. Maka kami berikan kemudahan untuk melaksanakan dalam 2 sesi. Terutama ini bagi sekolah-sekolah yang memiliki jumlah rombel yang cukup besar di sini. Ini bisa kita gunakan 2 sesinya. Kemudian temuan juga dari PTMT ini, yang pertama siswa antusias ini. Ini dari angket yang saya share ke Waka Akademik. Ini tadi kami mendapatkan respon bahwa siswa, termasuk juga orang tua, ini antusias menyambut PTMT. Kemudian anak-anak juga sudah mulai memahami pentingnya protokol kesehatan yang dalam hal ini 3M. Kemudian ketika mereka dihadirkan di sekolah, maka lebih mudah dalam memahamkan siswa daripada secara daring dalam hal ini. Kemudian juga lebih mudah dalam penanaman karakter, kedisiplinan siswa, dan sebagainya. Kemudian beberapa siswa ini juga masih ditemukan terlambat. Ini mungkin kita maklumi setelah sekian lama mereka tidak hadir di sekolah, mungkin ada bangunnya terlambat, atau ada kelupaan jadwal dan sebagainya. Kemudian beberapa juga melaporkan siswa belum konsen materi. Nah, ini juga menjadi fokus dari Bapak Ibu guru untuk mendisiplinkan kehadiran siswa, termasuk bagaimana membuat pembelajaran yang menarik sehingga siswa bisa kembali fokus ke pembelajaran. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa kurangnya waktu PTMT. Memang di PTMT ini masih kita batasi durasinya 90 menit untuk SD dan 120 menit untuk SMP. Nanti ke depan ketika kondisi sudah semakin membaik akan kita evaluasi, kemudian akan kita tambahkan durasi waktu untuk PTM-nya. Jadi untuk sementara ini harap sabar dulu, setidaknya kita sudah uji cobakan pembelajaran tatap muka.
Kemudian yang berikutnya antisipasi siswa bergerombol. Ya, ini jadi tugas kita bersama, tidak hanya tugas Satgas Covid sebenarnya. Ketika kita mengetahui siswa masih bergerombol, maka kita pastikan mereka untuk segera menjaga jaraknya. Kemudian pastikan juga bahwa layanan siswa pada jarak jauh ini juga tetap dilayani sebagai pelengkap dari tatap muka. Jadi jadwal yang dikembangkan selain jadwal tatap muka juga dikembangkan jadwal pembelajaran jarak jauh. Kemudian sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, jika ditemukan kasus maka ini bisa ditutup sementara di lembaga tersebut. Kemudian untuk kisaran waktunya ini sampai dengan 10 hari penutupan. Kemudian berikutnya terkait dengan asesmen daerah yang akan segera kita laksanakan untuk jenjang SMP, kemudian diikuti untuk jenjang sekolah dasar. Perlu kami sampaikan timeline untuk asesmen nasional dulu, bahwa pada tanggal 18 sampai 22 Oktober kita akan melaksanakan simulasi asesmen nasional. Kemudian berlanjut di minggu berikutnya kita laksanakan gladi bersih di sini, kemudian dan pada puncaknya pada tanggal 8 sampai 11 November akan kita laksanakan asesmen nasional untuk jenjang sekolah dasar. Kesemuanya ini menggunakan server dari Pusmenjar, kemudian dengan sampling siswa 30. Jadi kita tidak hadirkan semua pada saat asesmen nasional ini. Berbeda nanti dengan asesmen daerah yang akan kita laksanakan untuk jenjang SD itu tanggal 15-16 Oktober. Ini kita hadirkan keseluruhan siswa kelas 5, kemudian kita tidak menggunakan jaringan server pusat, tapi menggunakan lokal PC, karena nanti masternya literasi akan terkopi ke seluruh PC yang ada di satuan pendidikan. Begitu juga untuk jenjang SMP, untuk gladi bersih, sudah kita mulai hari ini sampai besok. Dari hasil laporan di lapangan, alhamdulillah, secara umum ini berjalan secara lancar. Berbeda dengan pelaksanaan gelombang 1 di daerah lain yang kemarin melaporkan ke kami banyak mengalami kegagalan. Alhamdulillah di Kabupaten Kediri lancar hari ini untuk gladi bersihnya, sehingga kita tetap menetapkan bahwa pelaksanaan asesmen nasional ini kita laksanakan secara full online. Kemudian nanti pada tanggal 4 sampai 7 Oktober pelaksanaan asesmen nasional untuk jenjang SMP. Ini juga sama untuk nasional, kita menggunakan server dari Pusmenjar dengan sampling siswa 45 siswa plus 5 cadangan. Kemudian untuk asesmen daerah kami tegaskan kembali, kita laksanakan di minggu depan tanggal 20 sampai 23 untuk seluruh kelas 8 secara bergiliran, menyesuaikan jumlah siswa, kemudian jumlah sarana prasarana, kemudian pengaturan sesi dan harinya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di SMP 3 Grogol Jumat yang lalu. Kemudian untuk pelaksanaannya hari ini tadi dari tim 8 kabupaten sudah siap untuk mengkopikan ke seluruh satuan pendidikan, nanti akan kita share ke seluruh satuan pendidikan masternya literasi yang itu nanti akan ditanamkan ke masing-masing PC. Tinggal copy paste kemudian run di sana sehingga bisa dilaksanakan tanpa perlu terkendala jaringan internet. Jadi itu terkait dengan PTMT dan terkait juga dengan persiapan asesmen daerah yang akan kita laksanakan. Demikian kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad. Nanti kita diskusikan di belakang. Silakan Iya, Pak Pak. Andi. Oke, terima kasih. Ibu Bapak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya yang saya hormati, mohon izin langsung saja saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pantauan tatap muka terbatas yang dimulai kemarin, khususnya di jenjang SMP. Saya coba untuk share screen, Ibu Bapak.
Oke, Ibu Bapak, kita adakan evaluasi pada hari ini terkait dengan pelaksanaan tatap muka terbatas. Tentu saja namanya evaluasi, Ibu Bapak, kita berharap ke depan menjadi lebih baik. Jadi kalau tadi di tayangan awal dari video yang disampaikan oleh teman-teman dari Digas, tadi semuanya terlihat bagus. Nah, tentu ke depan kita berharap lebih bagus. Kemudian pada kesempatan ini saya akan melihat dari sisi yang mungkin agak berbeda. Ibu Bapak, nama saja terbatas, ya. Namanya saja terbatas. Jadi masih banyak hal yang harus kita perhatikan. Ya. Ya. Dasar pelaksanaan PTM terbatas apa? Saya hanya mengingatkan Ibu Bapak, karena kita berada di jenjang pendidikan formal, ya, kita berada di jenjang pendidikan formal, tentu kita harus berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya, jadi monggo kita kelola satuan pendidikan kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manakala ini kita ikuti, Ibu Bapak, langkah kita akan menjadi enak. Berbeda kalau kita mengambil langkah sendiri, keluar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka nanti manakala ada sesuatu di belakang hari, kita akan banyak mengalami kesulitan. Termasuk pelaksanaan tatap muka terbatas ini. Paling tidak ada 3 regulasi yang erat kaitannya dengan dasar pelaksanaan tatap muka terbatas, Ibu Bapak. Yang pertama, mari kita pahami betul surat edaran yang berupa SKB 4 Menteri terkait PTM terbatas yang diluncurkan pada bulan April 2021 yang lalu. Itu adalah dasar secara nasional. Kemudian kita juga harus memperhatikan surat edaran dari Bupati Kediri tentang pemberlakuan PPKM. Yang terakhir, Ibu Bapak, yang tidak boleh kita tinggalkan, karena kita SD, SMP, TK, itu ada di bawah naungan Dinas Pendidikan, maka mari kita ikuti kebijakan yang sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kita ya seyogyanya tidak perlulah kita ngarang-ngarang sendiri, menata-nata sendiri, gitu. Karena apa? Kalau tidak ada problem, ya lancar-lancar saja. Tapi manakala nanti dalam perjalanan ada problem, kita akan mengalami kesulitan. Ya. Ini yang pertama, Ibu Bapak. Berikut yang harus kita ingat, apa yang disampaikan oleh Pak Kadin dan Pak Kabid tadi, saya tegaskan. Yang pertama bahwa PTM terbatas ini belum menghilangkan PJJ. Oke. PTM terbatas ini belum menghilangkan PJJ. Sehingga kalau tadi ada yang mengeluh waktunya kurang, ya namanya terbatas. Namanya terbatas. Ini taruhan kita masih uji coba, apakah nanti bisa berlanjut atau harus kembali ke PJJ secara penuh. Yang kedua, tetap menerapkan protokol kesehatan, ya, sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah. Kemudian satuan pendidikan wajib memenuhi sarana protokol kesehatan
sesuai daftar periksa yang sudah Bapak Ibu isi di Dapodik. Jadi mohon nanti dicek ulang, karena berdasarkan pantauan kemarin kami juga masih menemukan beberapa, ya secara umum sudah bagus, tapi masih menemukan beberapa sarana protokol kesehatan yang belum berfungsi secara optimal. Oke. Berikut, ini beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi Ibu Bapak, nanti saya sampaikan beberapa kondisi hasil pantauan teman-teman mulai kemarin sampai hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan setting tempat. Oke. Yang pertama adalah terkait dengan setting tempat. Jadi mohon maaf, ini background-nya saya ambilkan dari situasi yang lain biar kita tidak jenuh saja. Dan hari ini saya mencoba menggunakan Canva ini. Setting tempat, artinya apa? Ibu Bapak, untuk melaksanakan PTM terbatas, kita harus mengatur tempat belajar sesuai dengan SKB 4 Menteri. Yang pertama, di dalam ruang kelas, ini tolong diperhatikan ada jarak 1,5 meter dan ada batas-batas yang tegas. Kemarin saya melihat masih bervariasi. Ada meja kursi yang tidak pakai dikeluarkan. Ada yang ditumpuk di belakang, ada yang tidak dikeluarkan. Prinsip tidak masalah. Yang penting, kalau memang meja kursi tetap berada di dalam ruangan seperti penataan semula, maka yang tidak dipakai berilah tanda silang. Sehingga kalau yang menggunakan meja panjang, 1 meja 2 kursi, maka deret kursi dan meja yang tidak dipakai berilah tanda silang. Kemudian yang kedua, optimalkan pemanfaatan ruangan. Jangan yang belakang digunakan untuk numpuk meja, kemudian anak-anak ditarik ke depan, akhirnya diisi 18, tetap berdekatan. Itu pengaturan di dalam kelas, setting tempat di dalam kelas. Bagaimana setting di luar kelas? Berdasarkan pantauan kami, di luar kelas itu ada tempat duduk, biasa ada tempat duduk. Sudah banyak yang sudah diberi tanda silang, jadi biar berjarak. Tetapi masih ada juga yang masih lost. Dalam arti ya dengan bebas anak-anak bisa menempati. Ini yang pertama terkait dengan setting tempat, baik tempat yang ada di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Yang kedua, Ibu Bapak, ini terkait dengan kesiapan toilet dan lingkungan. Ini penting Ibu Bapak untuk mendukung dan mengurangi penularan COVID-19. Toilet. Kemarin saya melihat, saya maklum, mungkin teman-teman juga mungkin sementara agak maklum karena kemarin kan hari pertama masuk, kemudian lama tidak dicamah oleh anak-anak sehingga kebersihan masih kurang gitu. Sebagian kebersihan masih kurang, toilet maupun lingkungan sekolah. Nah, ini harapan kami segera untuk diambil langkah-langkah sehingga lingkungan sekolah maupun toilet itu siap mendukung tatap muka, siap mendukung tatap muka ini.
Apalagi teman-teman yang di sekolahnya berjalan rehab. Nah, ini menambah semrawut juga. Perlu kerja keras, kesiapan toilet dan lingkungan. Berikut yang perlu saya tegaskan lagi adalah kesiapan Satgas. Ibu Bapak, berdasarkan SKB 4 Menteri yang diluncurkan yang April kemarin sudah yang keempat, itu ada kewajiban masing-masing satuan pendidikan membentuk Satgas penanganan COVID-19 di sekolah. Apa tugas Satgas? Di situ sudah rinci. Nah, yang perlu saya tegaskan adalah optimalisasi tugas Satgas. Sehingga tidak harus kepala sekolah yang wirawiri sendiri, bawa termogan, bawa hand sanitizer, menghalau anak-anak, sementara teman-teman guru yang lain santai-santai saja. Nah, ini harus ada penegasan. Kepala sekolah selaku penanggung jawab, di bawah kepala sekolah ada ketua. Nah, mohon ini dikoordinasikan betul. Beri kewenangan kepada ketua. Ibu Bapak, ini secara umum perlu saya ingatkan, namanya kepala sekolah adalah manajer. Sehingga seorang manajer yang penting dan utama, yang pertama harus punya planning. Pertama harus punya planning. Jadi bagaimana agar tatap muka terbatas ini bisa berjalan dengan aman, lancar, harus punya planning. Salah satunya adalah optimalisasi Satgas tadi. Setelah planning, yang kedua adalah organizing. Bagaimana memilih orang-orang untuk ditempatkan di pos-pos yang sudah direncanakan. Kemudian yang ketiga, actuating. Artinya apa? Setelah memilih orang, ya kepala sekolah bergerak untuk melakukan pendampingan, pembinaan, arahan, bimbingan. Dan yang terakhir yang tidak bisa ditinggalkan adalah controlling. Kontrol panjenengan. Insya Allah kalau 4 hal itu panjenengan pegang, akan bisa berjalan dengan baik dan teman-teman akan mendukung apa yang kita programkan. Ini Satgas penting, Ibu Bapak. Satgas penting, tidak hanya diurus oleh 1-2 orang. Itu saja, kurikulum ya itu, kesiswaan ya itu, COVID ya itu, sarpras ya itu. Kecuali kalau memang sudah tidak ada orang yang lain. Ini Ibu Bapak terkait dengan Satgas. Berikut Ibu Bapak, ini yang riskan juga. Riskan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid, adalah jaga jarak. Jaga jarak. Inilah perlunya keterlibatan semua teman guru. Pahamkan kepada teman guru bahwa ini bukan pembelajaran biasa, tetapi ini pembelajaran luar biasa. Sehingga tidak bisa teman-teman guru hadir ke sekolah, langsung duduk di ruang guru, santai dengan teman-temannya, sementara anak-anak dibiarkan menuju ke kelas masing-masing, bergerombol di situ. Ini riskan, apalagi di sekolah-sekolah yang siswanya banyak. Kemarin kami sudah melihat, jadi ini perlu pantauan dan kendali dari teman-teman guru.
kepatuhan untuk menjaga jarak. Berikut, Ibu Bapak, adalah kepatuhan bermasker. Kepatuhan bermasker. Nun sewu. Mengapa di situasi seperti ini kita harus memakai masker? Mungkin dalam slogan sudah disampaikan bahwa maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Untuk saling menjaga. Mengapa? Karena penularan COVID-19 itu melalui droplet. Melalui droplet. Dan kita tidak tahu siapa yang membawa virus itu. Banyak OTG. Nah, yang mengagetkan, Nun sewu nih, yang mengagetkan justru saya melihat di dalam kelas anak-anak semua pakai masker, tetapi gurunya menjelaskan di depan, di hadapan anak-anak, masker diturunkan. Yang pertama, panjenengan figur dari anak-anak. Yang kedua, kasihan anak-anak yang duduk di barisan depan. Kasihan anak-anak yang duduk di barisan depan. Kita jangan mengandalkan karena sudah vaksin, sudah aman, oke, vaksin adalah upaya kita. Dan harus kita jalani, tapi kita tetap harus saling menjaga. Ini mohon teman-teman kepala sekolah juga tidak bisa hanya duduk di ruang kepala sekolah. Tidak bisa hanya duduk di ruang kepala sekolah. Silakan keliling untuk memantau bagaimana teman-teman, guru, bagaimana anak-anak melaksanakan protokol kesehatan. Kepatuhan bermasker. Kemudian yang berikut adalah kehadiran guru. Tadi sudah disinggung oleh Pak Kabid. Ini sangat penting, Ibu Bapak. Sekali lagi, kepala sekolah harus berupaya untuk memahamkan teman-teman guru bahwasannya ini adalah pembelajaran luar biasa. Jadi guru harus rela datang lebih awal dan menuju ke ruang kelas lebih awal dari anak-anak. Kemarin saya sempat juga melihat datang di satu sekolah, sudah sesi kedua, sudah berjalan beberapa menit, saya keliling, ternyata juga masih ada kelas yang tanpa guru. Gurunya di mana? Ada gurunya, ada. Tapi tidak menuju ke kelas, belum menuju ke kelas. Ya, dengan berbagai alasan. Ini saya tidak perlu sebut di mana, ya, tapi ini menjadi apa itu pembelajaran kita. Apakah semuanya begitu? Tidak. Yang tertib juga banyak. Saya juga melihat banyak. Jadi teman-teman guru yang sudah sadar pada saat anak-anak belum masuk sudah siap di depan ruang kelas. Jadi bahkan yang hari pertama saya sempat sebelum jam 7 saya sudah sampai di sekolah dan melihat ya sudah mayoritas memang sudah bagus. Teman-teman guru oke, sudah, tetapi juga ada itu tadi masih ada yang perlu bimbingan teman-teman kepala sekolah. Jadi ini untuk kepentingan kita bersama, untuk kepentingan kita bersama. Dengan harapan situasi terus membaik sehingga tatap muka ini bisa ditambah durasinya. Terima kasih Ibu Bapak, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semuanya tidak ada tenden
pribadi, tetapi untuk kita bersama, untuk kepentingan kita bersama. Anak-anak mengikuti PJJ sudah cukup lama dan banyak sekali kendala, sehingga banyak sekali hal-hal yang hilang yang seharusnya diterima oleh anak-anak. Dengan berlakunya tatap muka terbatas ini, kalau kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, sehingga situasi bisa membaik terus, insya Allah hal-hal yang hilang selama ini akan bisa didapatkan kembali oleh anak-anak. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lebih baik, lancar, dan aman. Terima kasih. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wandi, karena Pak Fuad juga hari ini izin karena di Nages. Saya minta juga masih tetap bertahan bergabung. Saya silakan Pak Suroto dari pengawas SD. Pak Mul, monggo silakan. Pak Suroto. Pak Mul, Pak Suroto dari pengawas SD. Pak Arsono, oke, ngapunten Pak Arsono, monggo silakan Pak Arsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Pak Sujud selaku Kepala Dinas, kami hormati pula Pak Dr. Nur Fuad selaku Kabid Pendidikan Dasar, Pak Mulyono selaku PLT Kasih SD, dan semua rekan-rekan pengawas TK, SD, SMP, dan yang kami banggakan, semua rekan-rekan kepala sekolah SD negeri swasta, SMP negeri swasta se-Kabupaten Kediri. Puji syukur alhamdulillah hanya milik Allah semata. Kita siang hari ini masih diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah kita masing-masing. Sebelum kita lanjut, bisa didengar dengan jelas suara kami, Bapak? Sakit Pak Arsono, bisa. Ya, matur nuwun. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada Zoom meeting kali ini kami giliran yang terakhir dan secara otomatis dari depan mulai dari Bapak Kadin, Bapak Kabid maupun Pak Wandi selaku pengawas SMP sudah memberikan banyak penjelasan maupun temuan-temuan selama pelaksanaan PTMT hari ke-1 dan hari ke-2. Secara garis besar tidak jauh berbeda, baik itu di SD maupun SMP. Nah, sebelumnya mohon maaf, kami izin untuk share screen dari PTMT yang kami lakukan di sekolah dasar. Bisa dilihat, Bapak, Ibu? Share screen kami? Sudah, bisa Pak Arsono. Terima kasih, Bapak. Pada kali ini, untuk pembelajaran tatap muka terbatas yang terlaksana 2 hari kemarin dan hari ini tadi, khususnya untuk jenjang sekolah dasar yang ada di wilayah binaan kami. Itu yang pertama perlu kami sampaikan tadi untuk kaitan dengan dasar hukum yang sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Wandi tadi, yaitu sama saya kira untuk SMP maupun SD karena sama-sama pendidikan dasar. Dasar hukumnya jelas karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Wandi, karena kita adalah orang formal, tentu saja segala sepak terjang kita harus berdasarkan dengan regulasi, aturan yang jelas. Ini dasar hukumnya seperti ini. Kemudian
mulai yang satu SK 4 Menteri, kemudian instruksi Menteri Dalam Negeri, nanti bisa Bapak Ibu baca. Insya Allah nanti ini akan kami share. Dan yang terakhir surat edaran dari Bupati Kediri nomor 188-2678/41/41/74 tahun 2021, yaitu tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 coronavirus 2019 Kabupaten Kediri. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, secara nasional maupun Jawa Timur, Kabupaten Kediri dinyatakan sudah level 2. Namun, realita yang ada menurut Bapak ataupun Mas Bub, ya, Ketua Satgas COVID Kabupaten Kediri, secara real kita masih level 3. Tentu saja kalau masih level 3, kita sudah tadi bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas, namun yaitu baru 33%. Ini dasar yang kita pakai. Kemudian yang berikutnya, yang perlu kita ingat kembali tujuannya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Pandi, bahwa PTMT ini tujuan utamanya adalah layanan pendidikan pilot project untuk nanti menuju ke PTM. Ini yang perlu kita, yaitu untuk apa? Untuk mengurangi dampak daripada pembelajaran jarak jauh melalui daring. Ini yang perlu kita ingat-ingat betul, khususnya Bapak Ibu Kepala Sekolah, nanti di masing-masing satuan kerja di lembaga masing-masing, ini yang kita ingatkan kepada teman-teman bahwa pembelajaran tatap muka terbatas itu tujuan utamanya adalah itu tadi pelayanan pendidikan, layanan pendidikan pilot project untuk nanti kita menuju ke PTM dengan mengurangi dampak daripada PJJ yang sudah kita laksanakan. Berikutnya ketentuan-ketentuannya. Ini perlu kita ketahui, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wandi, antara lain perbarui daftar dan periksa di Dapodik. Ini yang selalu Bapak Ibu Kepala Sekolah mengingatkan teman-teman operator, bagaimana nanti ke depannya kita bisa melaksanakan PTMT secara baik. Kemudian menyiapkan Satgas dan posko COVID-19 di sekolah. Tadi sudah dibahas tuntas oleh Pak Wandi. Bersama. Dan penyiapan tempat cuci tangan, hand sanitizer itu sudah sering kita lakukan, mendapat persetujuan komite sekolah atau wali siswa. Tadi hampir 95% di Kabupaten Kediri secara umum menurut Bapak Fuad tadi sudah setuju bahwa kita ada pembelajaran tatap muka. Yang kita mulai tatap muka terbatas. Nah, ini perlu kami ingatkan lagi, Bapak Ibu Kepala Sekolah, tolong dokumen ini betul-betul disimpan di sekolah masing-masing. Persetujuan dari wali siswa. Kemudian yang berikutnya, ketentuan dari PTMT ini adalah ini jalur pengantaran dan penjemputan siswa. Ini mungkin kalau di SMP ini sangat-sangat diperlukan karena jumlah siswanya yang cukup banyak. Kalau di SD selama ini karena hanya satu jalur, namun dengan jeda waktu ada sesi 1 dan sesi 2 yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid tadi. Sesi 1 ke sesi 2 selang waktu ada 1 jam. Ini insya Allah sudah yang kami temukan di lapangan tidak banyak menemui suatu kendala atau berpapasan. Kecuali hal-hal tertentu. Nanti akan kami sampaikan di bawah. Kemudian memastikan prokes dijalankan satu jarak bangku. Tadi sudah disampaikan Pak Andi. Tidak ada kerumunan, memakai masker dengan benar. Nih. Yang berikutnya, protokol kesehatan.
Ya. Ini yang perlu kita ingatkan kembali sebelum pembelajaran. Ini saya yakin sudah dilakukan semua dan hampir juga semua satker sudah menyiapkan mulai dari melakukan desinfektan, desinfeksi sarana prasarana, lingkungan sekolah dan seterusnya, memastikan dan seterusnya. Ini insya Allah hampir semua lembaga sudah melaksanakan. Namun perlu sekali lagi kita ingatkan, khususnya yang poin pada poin D, memastikan termogan, pengukur suhu tubuh tembak. Ini sekali lagi karena yang kami alami, jarak sekolah yang tidak terlalu jauh, saya pertama masuk tuh suhu tubuh saya 34, berjalan tidak ada 1 kilo, sudah 36,5. Nah, ini berarti termogan sangat juga menentukan bagaimana nanti untuk pelaksanaan PTMT ini bisa berjalan, apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa pada hari pertama sudah ditemukan di salah satu lembaga yang notabene Bapak atau Ibu gurunya ternyata yaitu tadi terpapar COVID. Nah, ini sekali lagi bagaimana kita memastikan termogan kita dalam kondisi yang baik, ya, apalagi yang termogan menggunakan baterai. Jadi kalau baterainya sudah lemah, itu tentu saja hasilnya sudah tidak begitu akurat. Kemudian ini setelah pembelajaran, ini yang sering kami temui setelah pembelajaran yang kadang-kadang di luar daripada pengawasan kita, atau karena kita sudah seringnya melakukan, kadang-kadang justru malah terlupakan, yaitu melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan setelah pembelajaran. Jadi dari sesi 1 ke sesi 2 yang tenggang waktunya ada 60 menit, insya Allah itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan itu desinfektan atau desinfeksi. Kemudian memeriksa kesediaan dan seterusnya cairan itu, saya katakan. Kemudian yang terakhir itu ada poin E, melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga pendidikan harian kepada Dinas Pendidikan, kemudian ke wilayah Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama, dan kalau kita ke Dinas Pendidikan. Ini dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, di sekolah kita ada yang terpapar tapi tidak jujur. Ini perlu sekali bahwa kejujuran kita selaku orang yang di situ merupakan orang tua dari anak-anak dan rekan-rekan kerja kita sesatuan kerja itu, ini sangat-sangat menentukan karena apa tadi sudah disampaikan, kalau toh nanti satu kecamatan sampai ada 3 lebih rekan-rekan kita, guru-guru kita, ataupun Bapak Ibu Kepala Sekolah tidak jujur kaitan dengan kesehatan, ini akan merugikan bukan hanya diri sendiri atau lembaga itu, namun satu kecamatan akan terkena dampaknya. Dan ini saya harapkan tidak terjadi di kemudian hari setelah evaluasi ini nanti. Kemudian yang berkaitan dengan murid. Ini sebelum dan seterusnya, ini nanti bisa Bapak Ibu ini perlu kami tandaskan di sini. Belum mungkin pemeriksaan kesehatan dan seterusnya yang tadi sudah disampaikan. Sampai yang poin B, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, belum masuk kelas. Kalau ini hampir semuanya melakukan. Karena pengawasan dari teman-teman guru atau petugas Satgas COVID itu betul-betul membantu anak-anak kita untuk melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum masuk ruang atau wilayah lingkungan sekolah.
Tetapi yang poin bawahnya, selesai kegiatan belajar mengajar, ini tetap memakai masker, melakukan cuci tangan. Ini yang kadang-kadang yang saya temui di luar pantauan daripada Bapak Ibu petugas COVID atau Bapak Ibu guru yang ada di sekolah tersebut. Sehingga keluar dari ruang kelas yang dijemput langsung menuju ke penjemputnya, yang tidak dijemput masih duduk-duduk di lingkungan sekolah. Nah, ini perlu kami tandaskan sekali lagi untuk yang selesai kegiatan belajar mengajar. Keluar ruangan kelas, pendidikan dengan baris, dan seterusnya. Ini bisa Bapak Ibu baca nanti, nyanyi lagu. Kemudian yang berikutnya, ketentuan dalam pembelajaran. Ya, ini sudah sering kita dengar, jumlah siswa maksimal karena kita masih level 3, tadi kami sampaikan, bahwa maksimal 33%. Jadi jenek turah 1%, tapi kok kaya fakultasi presentasi, sehingga maksimal 33% dari jumlah siswa. Jumlah siswa per ruang untuk SD beda dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Wandi karena SMP. SD adalah 16 siswa dengan durasi tatap muka 90 menit. Berikutnya ini contoh untuk pengaturan. Dan sini kami menemukan juga ini karena ini bukan harga mati. Contoh pengaturan ini sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas beberapa hari yang lalu. Dari sekolah bisa menginovasi untuk jadwal ini. Ya, kemarin kami temukan kalau di sini dicontohkan misalnya hari Senin 14, Selasa 25, karena bersamaan dengan hari pertama itu hari Selasa tanggal 14, banyak rekan-rekan khususnya SD yang mengikuti tes P3K, sehingga antara jadwal dan pelaksanaan berbeda. Dalam artian mestinya jadwalnya Selasa itu kelas 2 dan 5, karena guru kelas 2 dan 5 sedang mengikuti tes untuk P3K, sehingga dialihkan kelas 1 dan kelas 4. Ini bukan suatu masalah yang urgen, yang penting tadi sudah disampaikan dari pembicara yang depan, bahwa anak-anak kita tetap bisa terlayani. Kemudian yang berikutnya, ini sesi yang tadi yang disampaikan oleh Pak Fuad, tadi ada yang jam 7 sampai jam 9, 2 jam tadi contohnya itu untuk SMP ya. Jadi kalau yang untuk SD, tadi sesi pertama di tempat kami itu mulai jam 7.30 sampai dengan jam 9, jadi 90 menit. Kemudian sesi yang kedua itu siang, jeda 60 menit, itu dimulai jam 10 sampai jam 11.30. Berikutnya yang tidak diperbolehkan, ini sudah sejak awal kita adanya COVID, bahwa pelaksanaan pembelajaran di sekolah tidak diperbolehkan adanya kantin, olahraga bersama, dan eskul. Yang berikutnya, kelas yang hari ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Fuad maupun Pak Wandi, kelas yang hari tersebut atau hari waktu pelaksanaan misalnya kemarin atau hari ini tadi tidak tatap muka, tidak PTMT, bukan berarti libur, jadi tetap pembelajaran secara daring, layanan jarak jauh. Ini yang saya harapkan juga ditandaskan lagi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena masih banyak juga pemahaman teman guru dari apa yang kami kemarin pantau ke lembaga, bahwa yang hari itu kelas yang tidak melaksanakan PTMT itu tidak melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Ya tidak semuanya, namun ada. Jadi saya pada saat ini pesan, tolong Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya SD, tolong nanti diingatkan lagi kepada teman-teman guru bahwa yang hari itu tidak jadwal untuk PTMT,
maka pembelajaran tetap menggunakan layanan jarak jauh. Kemudian dari apa yang temuan-temuan yang kami laksanakan, itu kami kan bahwa secara umum prokes dilaksanakan belum sempurna. Dalam artian apa? Bahwa posko COVID karena rata-rata di sekolah dasar, khususnya di wilayah binaan kami, itu jumlah tenaga pendidik sangat-sangat terbatas. Jadi keterbatasan petugas. Sehingga apa mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Wandi, kalau di SMP mungkin teman-teman baik itu guru maupun PTT itu jumlahnya memenuhi syarat. Namun kalau yang di SD terus terang saat ini jumlah tenaga sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu ada beberapa yang saya sampaikan bahwa prokes belum bisa dilakukan secara sempurna. Namun itu bukan suatu alasan, kita tetap berusaha melaksanakan secara maksimal. Kemudian cara memakai masker, masih ada kerumunan. Ini. Kemudian yang berikutnya, sebagian guru sudah memakai masker double sesuai dengan anjuran daripada WHO. Ada beberapa guru sudah memakai masker double. Kemudian yang ketiga, secara umum masih ada siswa setelah pulang, ini yang kami temui, melepas masker dan berkerumun, khususnya adalah siswa yang tidak dijemput. Di atas kami sampaikan tadi, jadi kalau siswa yang diantar oleh orang tuanya, itu kita relatif mudah untuk mengawasi, untuk melaksanakan prokes secara ketat. Namun untuk siswa-siswa yang tidak dijemput oleh orang tua maupun saudaranya, waktu pulang ini di luar pengawasan kita. Setelah keluar dari lingkungan sekolah, ya, sudah di jalan, ini yang ketepatan kami temui kemarin, ya, itu kerumunan masih terjadi. Coba yang melepas masker saya tanya, karena kami dulu saya tanya, kenapa enggak pakai masker? Sumuk, Pak. Ya, ini ya, tadi kami akan oleh Pak Wandi, ini bukan sesuatu hal yang mudah. Namun sekali lagi perlu suatu pembiasaan. Karena kita baru masuk kemarin itu hari pertama untuk PTPM terbatas, yaitu di kedepannya nanti perlu sekali lagi untuk pesan-pesan ini disampaikan oleh Bapak Ibu kepada Pak Ibu guru setelah pulang, khususnya ini yang kami jumpai adalah yang tidak diantar dan dijemput oleh orang tua maupun saudaranya. Kemudian yang perlu perhatian yaitu kerumunan siswa di luar lingkungan sekolah seperti apa yang kami sampaikan, cara memakai masker yang benar pada saat waktu pulang sama seperti yang tadi itu dari kebiasaan. Kemudian waktu pembelajaran berlangsung posko tidak ada petugasnya. Ini sekali lagi untuk teman-teman SD ya alasannya itu tadi yang waktu pembelajaran pelaksanaan di dalam, kemudian setelah di dalam yang lainnya masuk pembelajaran secara jarak jauh daring, sehingga tenaganya kurang. Jadi setelah jam belajar mulai, posko ditinggalkan. Tapi alhamdulillah di situ masih ada yang namanya penjaga keamanan. Tapi dari saya lihat dari kepanitiaan, itu memang Bapak Ibu guru selaku petugas posko COVID, itu memang waktunya untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian yang keempat yang kami temukan dan kami sarankan, yaitu harap ditingkatkan koordinasi intern sekolah maupun dengan wali siswa. Ini tadi secara umum, secara detailnya kepada beberapa lembaga yang sudah sempat kami pantau dan kami evaluasi. Itu di hari pertama, posko COVID
ada dan lengkap, baik itu Sarpas maupun petugas. Karena itu waktu itu saya datangnya pagi sehingga beliaunya belum masuk ke ruangan kelas, seperti tadi yang kami sampaikan. Kemudian yang kedua, pembelajaran dilaksanakan 2 sesi. 2 sesi ini karena kelas 1 itu hanya dilaksanakan 1 sesi karena jumlahnya hanya 15. Dan kelas 4 karena jumlahnya lebih dari 16 dilaksanakan 2 sesi. Kemudian yang ketiga, ini kami menemukan 1 anak kelas 2 yang menurut jadwal daripada pelaksanaan PTM terbatas itu masih hari kedua. Namun anak itu sudah masuk di situ. Nah, ini tadi makanya saya sarankan untuk koordinasi dengan orang tua. Ya. Di 1 anak itu mestinya jadwalnya di hari Rabu, hari Selasa sudah masuk. Karena dia duduk sendirian, maka saya tanya dan jawabnya seperti itu tadi. Anak tersebut tidak tahu persis kapan, yang penting tanggal 14 mulai masuk, hanya itu saja. Sehingga ini perlu sekali lagi saya sampaikan bahwa tadi koordinasi dengan orang tua mari kita tingkatkan. Kemudian yang perlu juga di sini mendatang pada hari satu, kemudian untuk sekolah berikutnya, posko ada lengkap, baik alat maupun petugas. Pembelajaran 2 sesi sama dengan tadi, karena ada guru kelas yang mengikuti tes, tadi kami sampaikan, diganti oleh guru agama. Sekaligus jadwal pelajarannya sesuai dengan guru yang mengganti. Ya. Karena hari pertama yaitu tanggal 14, hari Selasa kemarin, memang dimulainya daripada tes P3K, hingga sekolah yang kami kunjungi, di situ ada 2 orang rekan guru yang saat itu mengikuti tes. Dan yang keempat, sekolah menyediakan hand sanitizer dan bezel. Sehingga ini yang kami apresiasi, sekali lagi ini merupakan inventaris sekolah. Sehingga anak-anak sudah memakai masker dan sekaligus sekolah menginventaris masing-masing anak disediakan bezel sesuai dengan nomor urut daripada daftar hadir. Yang kelima, pada saat waktu pulang, 1 anak melepaskan masker yang tadi kami sampaikan, kemudian kami tanya itu. Berikutnya untuk pelaksanaan PTM untuk hari yang kedua, tadi pagi, ini kami menemukan ada klinik pembelajaran di kelas 3. Saya tanya kenapa diadakan klinik pembelajaran, ternyata anak kelas 3 khususnya membaca masih belum lancar. Sehingga ada 3 anak tadi yang dilayani untuk klinik pembelajaran. Kemudian ini yang masih memprihatinkan dan perlu suatu pembenahan ke depannya sesuai dengan regulasi aturan yang ada, yaitu tempat duduk yang jaraknya kurang dari 1,5 meter. Ya. Jadi tadi kami lihat masih ada yang tempat duduknya itu 1 bangku panjang ditempati untuk 2 siswa. Ya. Ini memang kelasnya, kelihatan kelasnya memang kelas ukurannya tidak ukuran yang ideal, kecil. Dan sekali lagi, bangkunya masih bangku yang model lama, tapi masih diikuti oleh semuanya. Kemudian ada guru yang mengikuti tes P3K, sehingga kelas 2 dan kelas 5 diganti guru agama dan guru penjaskes. Ini di hari kedua, tadi pagi. Kemudian yang berikutnya, untuk yang SD berikutnya adalah Sarpas Progres lengkap. Pembelajaran kelas 2 dan 5 dilaksanakan 2 sesi. Kemudian kami temukan juga masih ada guru dan siswa yang memakai masker tidak sempurna. Jadi masker tadi kami masuk, masker masih diletakkan di dagu. Ini temuan-temuan yang kami laksanakan, beberapa di antaranya yang sudah. Kemudian ini beberapa lembaga sekedar untuk dokumen fotonya, baik hari per-1 maupun kedua. Ini untuk anak-anak waktu datang, dan yang kanan itu waktu pembelajaran di ruang kelas.
Dan berikutnya ini juga sama, waktu anak datang, alhamdulillah protokol kesehatan dilaksanakan dengan ketat, jaga jarak juga, masker terpakai, cuci tangan juga dilaksanakan. Yang bawahnya itu juga pembelajaran, walaupun bangku panjang itu ditempati satu anak. Namun di situ tidak diposisikan, diberi tanda silang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wandi tadi, karena memang itu satu anak dan tempat duduknya memang sudah di-setting posisinya di tengah. Ini yang tadi kami sampaikan, di lembaga itu selain anak-anak memakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, kemudian lembaga menyiapkan facial. Sehingga insya Allah keamanan lebih terjamin. Ini yang dibagi juga sama, kami datang ke lembaga untuk pelaksanaan pada pintu masuk. Itu yang paling kiri, saya sendiri, kanannya, kemudian yang paling kanan itu posisi di halaman sekolah. Yang bawah ada pembelajaran di dalam kelas, yang tadi kami sampaikan karena guru kelasnya mengikuti tes P3K, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal dan diganti oleh guru olahraga. Kemudian yang kanan, itu yang kami sampaikan tadi, bahwa itu adanya klinik pembelajaran untuk anak kelas 3 yang sedianya itu 3 orang, namun tadi waktu kami ke sana kan masih pagi, itu hanya 1 orang yang sudah hadir. Ini sama, juga mulai dari datang dan pembelajaran di ruang kelas. Kemudian instrumen yang kami sampaikan ke lembaga, yang kami gunakan untuk standar daripada bagaimana pelaksanaan prokes, seperti apa yang sudah kami contohkan dari beberapa, ini kami contohkan 1 untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang ada di wilayah binaan saya. Saya kira demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Waktu saya kembalikan pada Bapak Kadin. Terima kasih Pak Sersono ya sudah menyampaikan hasil temuannya. Ibu dan Bapak sekalian, itu hasil monef kita bersama-sama. Memang Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, keseluruhan Pak Pengawas, pada PTMT hari pertama itu kami tugaskan seluruh dari Dinas Pendidikan untuk memantau secara serentak pelaksanaan PTMT hari pertama dan hadir sebelum pembelajaran dimulai. Jadi saya harapkan seperti itu. Dan dari situ semua tadi pagi, makanya mungkin Pak Pengawas dari SMP, teman-teman yang ke lapangan agak siang, memang ini tadi pagi saya mengadakan rapat koordinasi seluruh staf di Dinas Pendidikan dan kami evaluasi instrumen yang sudah kita buat, kita bahas, dan itu temuannya Ibu Bapak. Temuan dari Pak Wandi, Pak Arsono, Pak Fuad, itulah merekap hasil temuan dari teman-teman sekalian. Jadi karena hari ini rapat keseluruhan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, mungkin masih ada yang bergabung bersama, saya lihat di sini, saya pantau, masih ada sekolah-sekolah yang hari ini meeting Zoom dengan semua guru, sehingga tidak ada informasi yang tidak tersampaikan keseluruhan. Mungkin hari 2-3 hari lagi kami adakan evaluasi serentak, sehingga Ibu dan Bapak, seandainya kita nanti ada keputusan di level kedua, kami tidak serta-merta untuk mengizinkan untuk pelaksanaan PTMT ini ditambah menjadi 50% atau 60%. Kami masih bertahan nanti untuk 30%, karena ini adalah untuk evaluasi dulu. Dan evaluasi berhasil dan tidak, itu tergantung pada rekan-rekan keseluruhan. Dengan hasil temuan tadi, Ibu Bapak, betul-betul saya minta untuk disempurnakan. Terus terang, Pak Fuad, Pak Wandi, Pak Arsono akan menyampaikan by name, menunjuk lokasi mana, guru mana yang kurang melaksanakan prokes dengan ketat, rasanya kurang etis, sehingga ini disampaikan secara umum. Bagi yang merasa itu untuk dibenahi, sedangkan yang sudah baik untuk dipertahankan dan ditingkatkan. Hanya satu yang saya
garis bawahi untuk hari ini, bahwa untuk PTMT ini bukan pembelajaran seperti biasa. Hari ini kita hidup berdampingan dengan virus, jadi pembelajaran ini pembelajaran yang luar biasa. Jadi karena kejadian ada alam luar biasa, maka kita bersikap juga dengan luar biasa. Maka dari itu, peran Ibu Bapak Kepala Sekolah kami sangat harapkan untuk suksesnya uji coba PTMT ini. Sehingga kita bisa melangkah ke depan lebih banyak lagi untuk anak-anak kita bisa pembelajaran tatap muka. Jangan malah berhenti. Ini sangat saya sayangkan dan saya sangat menghindari jangan sampai ada PTMT kita ini malah ada yang terhenti. Seperti hari ini di satu sekolah, di satu kecamatan harus terhenti. Ini kita sangat kasihan. Teman-teman tetangga di sekolahnya pada masuk tatap muka, mereka harus terhenti karena tidak ada keterbukaan dan kesadaran diri untuk menyampaikan bahwa kondisi sekarang tidak sehat. Ini yang perlu kita sampaikan kepada Ibu Bapak sekalian hari ini. Satu yang saya titik beratkan bahwa satu, teman-teman guru hadir sebelum anak-anak datang. Sekali lagi, teman-teman guru harus hadir sebelum anak-anak datang. Dan kepala sekolah harus punya program, planning yang baik, sehingga pembelajaran PTM ini betul-betul sukses. Di saat kita di hasil asesmen setiap minggu dari kementerian maupun dari gubernur, asesmen COVID dievaluasi tiap minggu, mudah-mudahan kita secepatnya di level 2. Kalau di level 2 baik, kemudian PTMT kita baik, maka kita akan ajukan izin ke Bupati, Kepala Daerah untuk kita menambah PTM ini. Namun kalau PTM ini kurang berhasil, tentunya kita tidak berani. Dan Ibu Bapak jangan sampai mendiskusikan bahwa di luar sana ada tempat wisata, mall, pasar sudah dibuka. Jangan seperti itu. Kita harus sebagai teladan. Kita harus menjadi contoh. Jadi jangan sampai nanti terjadinya lonjakan COVID yang tidak kita harapkan, penyumbangnya adalah dari dinas pendidikan atau dari lembaga. Itu kita hindari. Itu aja Ibu Bapak. Terima kasih partisipasinya semuanya sampai jam 2:30. Panjenengan masih bertahan, yang mestinya sudah istirahat, saya mengganggu kemerdekaan panjenengan untuk istirahat, untuk bergabung di kegiatan ini, karena ini memang harus kita laksanakan bersama-sama, dan kita harus sukses dalam PTMT uji coba ini. Sebelum saya tutup, mungkin dari teman-teman ada masukan, pertanyaan, kami persilahkan. Ini Pak Wandi semua masih tergabung di kita. Kami persilahkan Ibu Bapak. Pas. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Kami akan ada evaluasi lagi, mungkin serentak teman-teman dari dinas akan kami tugaskan untuk monitoring pelaksanaan PTMT, sehingga nanti kita betul-betul sukses dalam pelaksanaan PTMT hari ini. Sekian, terima kasih. Maaf segala kesalahan, kekurangan, ketidaknyamanan panjenengan semua. Kami atas nama teman-teman dari dinas, penyampai materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara ini kita tutup. Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.